Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Bagi kamu yang sedang menonton atau mendengarkan audio ini, tentu sedang punya problem loh. Nggak mungkin kalau nggak ada problem kok klik video ini atau mendengarkan audio ini. Tentu percaya diri ini menjadi masalah hampir setiap orang, walaupun setiap orang punya kadar yang berbeda-beda gitu. Nah, di audio kali ini, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya naikin PD dengan cepat hanya dengan 7 cara. Dan 7 cara ini bisa kamu gunakan setiap hari, gak ribet dan bisa kamu praktekkan setelah menonton video ini. So, gimana caranya naikin level percaya diri kamu supaya cepet naik percaya dirinya, dan otomatis ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara kamu bersikap untuk aktivitasmu sehari-hari. Yang pertama nih, catat ya, cara pertama agar kamu mudah percaya diri adalah yang pertama, yaitu jalan lebih cepat. Ya, terkesan sepele banget gitu kan. Apa hubungannya percaya diri dengan jalan lebih cepat? Tetapi memang ternyata kenyataannya seperti itu. So, buat kamu coba deh ketika kamu berada di luar ruangan gitu kan, entah di mall, entah di kampus, entah di kafe, atau di jalan-jalan ke tempat wisata, ataupun dimanapun kamu berada. Coba deh gunakan trik ini, terutama buat para cowok nih, gunakan trik ini. Yang pertama, coba tarik bahu ke belakang ya, busungkan dada, tapi jangan terlalu membusung banget nih, ntar dikiranya kayak nantang orang gitu kan. Tarik bahu ke belakang, busungkan dada sedikit aja, luruskan kepala kamu ke depan, lalu melangkah sedikit lebih cepat. Tetapi jangan terlalu kecepatan ya, karena kalau terlalu kecepatan dikira orang kamu lagi terburu-buru. Dan setelah kamu berjalan lebih cepat gitu kan, terasa lebih berwibawa, kemudian rasakan bahwa percaya diri kamu itu meningkat secara otomatis. Jadi sebenarnya kepercayaan diri seseorang itu tidak hanya sekedar dari pikiran yang dia bangun, atau tidak hanya sekedar dari mindset atau pola pikir yang dia bangun. Tapi sebenarnya percaya diri itu bisa dibangun hanya dengan memperbaiki postur tubuh, hanya dengan memperbaiki tubuh kamu tuh enaknya, nyamannya gimana sih. Nah, seperti itu. Dan salah satu caranya adalah dengan berjalan lebih cepat, tarik bahu ke belakang, pandangan ke depan. Coba deh, pasti ngaruh ya, pasti ngaruh. Itu baru tips pertama loh ya. Kemudian yang tips kedua ini adalah bicara lebih perlahan. Jadi kalau tadi jalannya rada cepet ya, asalkan tidak kecepatan. Yang kedua ini adalah bicara perlahan. Jangan terburu-buru saat berbicara, dan pastikan kamu asumsikan orang lain itu seolah-olah ingin mendengar apa yang kamu katakan. Ya, terkadang saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mikirnya begini, saat kita ngobrol, wah nih orang kok kayak nyuekin saya ya, nih orang kok kayak nggak menghargai saya ya. Coba deh dibuang pikiran-pikiran seperti itu. Coba deh asumsikan ya kan. Saat kamu berbicara dengan pelan, berbicara dengan penuh wibawa, coba deh asumsikan orang lain tuh seolah-olah ingin mendengarkan dan antusias apa yang kamu katakan. Jadi bicara pelan, nggak usah cepet-cepet. Yang penting orang memahami apa yang kamu maksud gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kadang cowok bikin males nih ya. Coba deh mencapai goal-goal kecil pada hari ini dan coba lakukan setiap hari. Goal-goal kecil ini tidak harus repot ya. Misalkan kamu punya motor nih, coba deh pagi-pagi ngelapin motor gitu kan. Atau kalau kamu lihat kamarmu berantakan, coba deh dirapiin dikit gitu kan ya. Atau kalau kamu punya hobi-hobi tertentu, coba deh dijalanin hobinya. Ya kan, nggak usah ribet, nggak usah terlalu banyak buang waktu. Yang penting lakukan hal sederhana, hal-hal kecil tapi membuat kamu seneng itu kan. Ya misalkan kayak bersih-bersih kamar gitu kan, nyapu itu kan dampaknya kan membuat lingkungan jadi bersih gitu kan. Otomatis itu bagian dari goal-goal kecil yang bisa kamu raih setiap harinya. Sekilas memang sepele ya, tapi coba deh rasain, pasti ada dampaknya gitu. Kemudian yang keempat yaitu ya coba berpakaian yang menarik gitu kan. Yang menarik di sini tidak harus mewah, tidak harus berpakaian dengan harga mahal, tapi yang penting pantas dengan stylemu, pantas dengan karakter diri kamu, dan yang pasti harus bersih
gitu kan ya. Kalau kamu stylenya pakai kemeja, silakan pakai kemeja yang menurutmu yang terbaik, bersih dan yang pasti yang wangi ya. Kalau kamu punya sepatu, coba deh sepatunya dicuci gitu kan supaya bersih, karena kalau sepatu kita bersih terus baju kita rapi, wangi, itu secara tidak langsung akan menaikkan tingkat percaya diri kita. Iya, coba deh teman-teman bayangin. Ketika teman-teman beli baju ya, atau beli kemeja, atau beli celana, terus teman-teman pakai secara perdana, pakai pertama kali, dan kemudian teman-teman pergi keluar, ya kan? Jadi ketika teman-teman pergi keluar rumah itu dalam kondisi pakaian masih baru, tak jamin pasti tingkat percaya dirinya naik. Nah, maka secara tidak langsung berpenampilan menarik itu penting. Tapi bukan berarti kamu harus selalu beli barang baru atau beli baju baru, nggak harus. Kan bisa kamu kasih pewangi, atau yang penting kamu jaga atau kamu rawat pakaiannya gitu kan. Jadi berpenampilan itu menarik. Bahkan first impressionnya orang lain itu dari, apalagi kalau bukan dari penampilan gitu kan ya. Terus yang berikutnya adalah yang pasti tidak hanya sekedar dari visual juga yang bagus, yaitu dari sisi penampilan, tetapi juga isi dalam otak kamu, ya kan? Dalam maksudnya di sini adalah jangan sampai kamu udah berperilaku yang baik gitu kan, punya sikap yang baik gitu kan, tetapi isi otaknya kosong, kan sama aja tuh. Coba deh isi pikiran kamu atau isi otak kamu dengan pengetahuan yang kamu sukai. Supaya apa? Supaya kamu tahu banyak hal gitu kan. Kalau kamu tahu banyak hal, diajak ngobrol sama orang lain pasti nyambung, ya kan? Apalagi diajak ngobrol sama orang yang satu bidang, satu frekuensi, atau satu jurusan dengan kamu. Jadi tidak hanya upgrade secara penampilan, tapi juga upgrade secara leher ke atas, yaitu upgrade ilmu. Itu juga jangan sampai terlewatkan. Terus tips ke-6. Nah, ini tips ke-6 ini rada-rada susah-susah gampang, tapi kalau nggak mau dicoba, itu kamu akan tetap merasa kesusahan untuk percaya diri. Yang ke-6 adalah duduk di depan. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ketika kamu masih kuliah atau masih sekolah, atau mungkin saat ini sedang ikut komunitas-komunitas tertentu yang suka mengadakan perkumpulan, atau kamu saat ini sedang bekerja di sebuah kantor yang kemudian mengadakan sebuah meeting, coba deh beranikan diri kamu duduk paling depan, ya, atau kamu berada pada barisan depan. Kebanyakan orang ketika ada kumpul-kumpul maunya mojok terus. Ayo, siapa tuh yang suka mojok tuh? Ya, coba deh beranikan diri maju ke depan atau berada pada barisan depan. Nah, secara tidak langsung rasa percaya dirimu tuh naik. Kenapa? Karena seolah-olah kamu merasa bahwa kamu antusias dengan pertemuan ini. Ketika antusias, otomatis yang namanya percaya diri pasti naik dong ya. Terus tips terakhir, yaitu tips ke-7 adalah latihan berbicara ketika banyak orang. Ya, yang dimaksud dengan banyak orang di sini bukan berarti kamu harus cerewet gitu, enggak ya, karena memang jujur aja tidak semua orang itu suka cerewet atau suka terlalu banyak ngomong di hadapan orang lain. Tapi yang dimaksud dengan latihan berbicara ketika banyak orang di sini adalah bukan menjadi diri kamu yang nomor satu di dalam perkumpulan itu, tetapi usahakan bahwa kamu terlibat dalam sebuah komunitas atau terlibat dalam pertemuan itu. Ya, tidak harus formal. Misalkan kamu nongkrong bareng dengan 5 orang misalkan. Ya, masa 1 jam nongkrong kamu diem aja. Ya, setidaknya menguasai obrolan ya setidaknya 30-50% lah ya. Intinya kamu ikut andil dalam obrolan tersebut. Jangan jadi pria yang pasif ketika berada di berada pada komunitas atau pada perkumpulan tertentu. Jadi orang yang aktif, atau setidaknya Anda ikut bicara atau angkat bicara. Nah, itu adalah 7 cara supaya kamu tampil percaya diri, supaya kamu tampil lebih percaya diri dan mempunyai pikiran yang lebih percaya diri. Dan ke-7 tips ini bisa kamu praktekkan setiap hari, bahkan setelah selesai menonton video ini. 7 tips ini sebenarnya agak sedikit mengakali pikiran kita, tetapi kalau pikiran kita tidak distimulus dengan cara seperti ini, maka rasa tidak percaya diri itu kemungkinan akan tetap terus ada. Nah, salah satu kita mengakali pikiran kita, mengakali perasaan kita adalah
dengan cara shortcut tadi, men-shortcut dengan cara 7 tips tadi. Nah, gimana? Sampai sekarang udah tahu? Jangan lupa dicatat, kalau bingung diulangin lagi atau tonton lagi atau dengerin lagi. Dan yang pasti praktekkan setelah nonton video ini, rasakan bedanya. Kalau udah ada bedanya, udah ada dampaknya, silahkan share di komen. Atau kalau kamu punya tips-tips lain yang menurutmu jauh lebih ampuh dari 7 tips yang sudah aku berikan tadi, silahkan sampaikan di komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Sugestama.